Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Ramadan Asik bersama saya Rida Aziz, dan sekarang kita sudah bersama Ustaz Zidni. Apa kabar Ustaz Zidni? Alhamdulillah sehat Bang Rida. Bang Rida sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana puasanya, udah ada bolong? Alhamdulillah Bang Rida. Alhamdulillah Semoga tidak ada bolong. Oh, ya. Ustaz Farul, apa kabar Ustaz Farul? Alhamdulillah sehat Bang Rida. Gimana, udah beli baju lebaran? Udah beli baju lebaran ya. Alhamdulillah. Sepatunya udah? Belum ada yang hadiah mobil-mobilan tuh kan biasanya. Beli sepatu hadiah mobil-mobilan tuh waktu masih kecil tuh. Dan seperti biasa ya pemirsa, insya Allah di Ramadan Asik kali ini kita akan membahas sebuah info unik ya, yakni tentang bikin deg-degan. Ada kereta api melintas membelah permukiman warga di Yogyakarta. Oke. Pada umumnya, jalur kereta api melintasi pinggiran kota, persawahan, atau bahkan membelah hutan. Tapi ada pemandangan berbeda dengan jalur kereta api di Yogyakarta. Jalur kereta api ini unik lantaran persis di depan pagar rumah warga. Jarak pagar rumah penduduk dengan rel kereta hanya sekitar 1 meter. Jalur kereta ini ada di daerah Kampung Pengok, Kalurahan Demangan, Kemanten, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau berdekatan dengan stasiun Lempuyangan. Pemandangan tak biasa dan bikin deg-degan itu menjadi hal yang biasa bagi warga. Bahkan sudah terjadi sejak puluhan tahun. Tak jarang karena keunikannya itu, momen kereta api melintas menjadi hiburan bagi warga sekitar atau warga yang penasaran. Ini hiburan bagi orang-orang nih, Masya Allah. Jadi merenung itu. Wah, oke. Jadi memang sebenarnya kalau secara keamanan ya ini agak-agak kurang aman gitu kan. Kurang safety. Ya kurang safety, bukan agak-agak, memang tidak safety ya kan, karena 1 meter di depan. 1 meter di depan. Itu tidak boleh ada kawan-kawan resek tuh, gurau-gurau, ya kan. Dan sebenarnya tidak cuma di Yogyakarta ya, banyak sekali. Di pulau-pulau. Iya, di Indonesia banyak, kemudian di India juga ada kan, di negara Cina juga ada kalau tidak salah saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang hobi menantang maut ya. Dengan tidak tahu ini rumah itu ada dulu sebelum keretanya atau gimana, tidak tahu. Tapi gimana tanggapan Ustaz nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah terkait tentang kereta yang ada di pertengahan rumah warga ya. Nah, kalau kita bisa ambil kesimpulan tuh, kita lihat keretanya gitu Marida. Kereta itu kan artinya apa? Punya rel, punya apa? Yang berjalan lah gitu. Ya, seperti kita hidup gitu Marida. Oh, mantap ya filosofinya gitu. Ya. Karena kan di kereta itu kan ada gerbong-gerbong di belakang. Kalau kita hidup seperti kereta itu, berarti kita sedang mengikuti alur yang benar. Kalau misal relnya benar. Tapi kalau rel atau persinggahan kita tak benar, maka sampai pun tak benar gitu Marida. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan gitu bisa seperti kereta tadi. Ikut rel gitu ya. Ikut rel, ikut jalannya. Kalau Allah perintahkan jalan yang benar, kita ikut pasti benar jalan. Tapi kalau misalnya pemberhentian yang salah atau kita pun masuk stasiun yang salah, maka diberhentikan pun salah juga. Tapi juga bisa kita ubah. Kita ubah ya. Dengan ubah jadi apa? Jalurnya gitu. Jalurnya. Biar kita bisa hidup dengan benar, kurang lebih seperti itu. Dan terkait juga yang ada di pemukiman warga itu kan tanah itu ya. Nah, kalau kita bisa ambil pelajaran juga, jangan sampai kita membuat bangunan atau rumah itu mengambil tanah orang gitu Marida. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang mengambil sejengkal tanah saja dari hak orang lain, tanah itu, maka ia akan dikalungkan di akhirat 7 lapis tanah. Jadi 7 lapis tanah gitu. Dikalungkan di lehernya. Nah, jadi jadi kalau rel kereta api itu 7 lapis rel kereta berarti gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu lah Bang Rida. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan jangan sampai kita yang membuat rumah itu mengambil hak orang lain gitu. Takutnya mungkin rumahnya belum buat tapi relnya udah ada gitu. Itu kan hak pemerintah mungkin. Atau enggak mungkin rumahnya udah ada baru ada rel gitu. Wallahu alam sih. Iya. Itu sih saya bisa. Ya kan kita enggak tahu ya itu relnya gimana, kok bisa gitu ceritanya ya. Kok bisa di tengah-tengah gang gitu. Kok bisa di tengah-tengah. Biasanya kan ada regulasi, betul, ada aturan dan lain beli segala macam. Tahu lah gitu ya gimana. Tapi yang jelas itu dia. Sekarang tema kita menyambung silaturahmi. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Nah, itu mental apa kayak gitu tuh. Agar silaturahmi tidak terputus. Tapi gimana Ustaz menyambung silaturahmi ini? Apa tuh sebelumnya? Apa tuh silaturahmi?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita istilahnya kita bedah dulu Ya. apa itu pengertian daripada silaturahmi. Nah, jadi silah dalam bahasa Arab tuh banyak arti ya, banyak makna. Salah satu artinya adalah senjata. Tapi silah di sini bukan senjata. Maksudnya silah itu adalah penghubung. Silah. Solah, kan kurang lebih itu sama. Silah, solah, penghubung. Maksudnya solat itu adalah penghubung diri kita kepada Allah. Nah, silah di sini adalah silaturrahim. Silaturrahmi, biasanya dikenal di masyarakat Indonesia nih silaturahmi, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab namanya silaturahim. Dan tidak ada silaturahmi sebenarnya ya. Ya, itu bahasa kita aja, bahasa orang Indonesia silaturahmi. Tapi kalau dibilang silaturahmi boleh, silahkan. Silaturahim pun boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau diartikan silah itu tadi penghubung, rahim itu kan artinya rahim ibu kita. Rahim artinya penghubung yang sedara. Ibu-ibu. Bukan rahim ibu-ibu, yang sedara Bang Reda. Oh ya, karena maksudnya kita kan yang lahir dari rahim. Nah, lahir dari rahim, jadi yang berhubungan dengan rahim ibu kita, maksudnya kita punya adik atau punya kakak atau punya saudara. Nah, itulah yang dinamakan silaturahim. Kalau itu kan berarti adik-beradik. Kalau luar. Iya, Kayak saya ke ustadz-ustadz. nah kalau kita sebagai teman itu kita namanya adalah ukhuwah. Naam. Ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi memang itu adalah kita menyambung tali ukhuwah kita, persaudaraan kita yang sesama Islam. Jadi persaudaraan Islam, lebih tepatnya persaudaraan Islam. Jadi jangan disamaratakan namanya silaturahim semuanya. Nah, memang kita dalam Islam itu memang disuruh, memang diperintahkan Allah untuk terus-menerus menyambung silaturahim kita. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir ayah. Jadi Allah tuh berpesan kepada kita Bang Reda. Apa tuh? Wa'tasimu sambunglah, wa'tasimu berpegang teguhlah bihablillah dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kita bertengkar, janganlah kita bercerai-berai. Nah, di sini aja Allah udah katakan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh memutuskan hubungan kita nih dengan orang-orang, apalagi kepada keluarga kita, kerabat kita, silaturahim tadi. Karena ada satu hadis yang mengancam mengancam seseorang yang memotong tali atau hubungan silaturahimnya. Redaksi hadisnya kurang lebih seperti ini, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang hobi memutuskan silaturahim. Jadi penting sekali ya silaturahmi, Ya, bahkan harus dijaga. diancam tak masuk surga. Benar. Silaturahmi ini kita harus menjadi perhatian bersama ya, apalagi kan kita habis pesta demokrasi. Masya Allah. Lama kita habis pesta demokrasi, jangan sampai gara-gara pilihan berbeda pilihan, berbeda pandangan politik kita membuat kita bercerai-berai. Ya, jangan sampai juga gara-gara hutang ya. Nah, jadi agar silaturahmi tidak terputus itu tidak boleh sebenarnya ya. Tidak boleh, masa cuma gara-gara 100.000 silaturahmi terputus. Dan gimana nih Ustaz mengenai silaturahmi ini? Secara hukum apa? Nah, kalau tadi Ustaz ini menyampaikan bahwa silaturahim itu hanya untuk ke kerabat kan? Ya. Kerabat dekat, keluarga. Nah, ulama juga ada pandangannya bahwa silaturahim itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga bisa teman. Karena jatuhnya itu umum, Bang Rida. Sesuai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi Allah berfirman di sana, wahai manusia. Jadi jamak di sini. Semua manusia dipanggil. Wahai manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tapi seluruh manusia. Wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha.
dan dari pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang telah memperkembangbiakkan mereka dari laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi, dan bertakwalah kepada Allah, tasaaluna bihi wal arham, dengan namanya engkau meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Nah, arham di sini dari akar kata rahim. Ya. Jadi ulama mengatakan bahwa arham ini jamak, mencakup seluruhnya. Jadi bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya rahim ibu kita, bukan hanya rahim saudara bapak, saudara mak gitu, enggak. Tetapi seluruhnya juga bisa Bang Ida. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, hukumnya adalah yang tadi disampaikan hadisnya, bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu hukumnya haram, kan berdosa. Karena sesuai dengan hadis, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga. La yadkhul qati'. Qati' di sini artinya memutus. Apa yang diputuskan? Silaturahim. Dan juga dikaitkan dengan hadis selanjutnya adalah Allah di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, barang siapa yang memutusku, maka aku akan memutus dia. Barang siapa yang menyambungku, maka aku akan sambung dia. Maksud hadis ini adalah tali silaturahim tadi. Jadi seakan-akan Allah mengatakan barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah pun akan putuskan rahimnya, rahmatnya, kasih sayangnya. Karena hubungan kita bukan hanya kepada Allah Bang Rida, tapi juga kepada manusia. Hablum minallah, hablum minnas, sesuai dengan ayat tadi. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Disuruh kuat-kuat pegang Tali Allah. Nah, tali Allah itulah tadi silaturahim. Salah satunya. Nah, kurang lebih gitu Bang. Kalau dia orang rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi tidak teguran dengan tetangga sebelah gitu. Itu juga ada hadisnya. Ada hadisnya. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Semua amal dikerjakannya. Tetapi dengan ada sebuah masalah, dia memutuskan tali silaturahimnya terhadap kekerabatnya, terhadap teman-temannya, maka di sini dia tidak akan masuk surga, melainkan masuk ke neraka. Padahal udah buat banyak amal gitu ya, karena mungkin orang-orang yang tidak tahu ya, maksudnya orang-orang yang diputuskan tali silaturahmi itu merasa dizolimi, jadi merasa dirugikan kayak gitu. Dan kalau silaturahmi ini Ustaz tadi kan memutuskan, sekarang hukum menyambungnya gimana? Menyambung yang sudah putus terus disambung. Kita yang mulai dulu, misalnya kita nih berkelahi lah ya bahasanya ya Ustaz ya, saya sama Ustaz. Misalnya Ustaz punya utang 1 juta sama saya, tidak mau bayar misalnya. Terus saya putuskan tali silaturahminya. Terus saya sendiri juga yang menyambung itu gimana Ustaz hukumnya? Nah, itu sangat baik Bang Rida. Karena orang yang sudah memutuskan dia menyambung lagi, maka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah tadi. Sesuai dengan hadis tadi. Barang siapa yang memutuskan, maka aku akan putuskan. Barang siapa yang nyambung, aku akan sambungkan. Hukumnya gimana? Hukumnya? Boleh. Bahkan diperintahkan kayak gitu Bang Rida. Karena silaturahim ini kan perintah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, beribadahlah kepada Allah, jangan syirik kepada Allah, tegakkan salat, puasa, zakat, dan sambunglah silaturahim. Itu perintah berarti. Perintah ya, berarti wajib. Oke. Jadi memang tugas kita lah ya menyambung tali silaturahmi. Terserahlah dia mau dosa apa, salah apa. Terserahlah, udahlah rendahkan ego lah ya. Rendahkan ego daripada kita tak masuk surga je. Daripada kita letih beribadah nih gara-gara 1-2 orang pun yang kita memutuskan tali silaturahmi itu bukan hanya sekedar kayak kita pernah merasakan gitu kan, kita pernah merasakan bahwa kalau memutuskan tali silaturahmi itu nak apa-apa tuh gedek rasanya, hati pun tidak enak gitu. Masa gara-gara kita tidak bertegur cuman hal-hal kecil tuh membuat kita tidak masuk surga, itu kan sedih rasanya gitu ya. Dan insyaallah pemirsa, kita akan lanjut lagi membahas pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah masih akan ada lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Ubung Raya
menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa, satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, potensi masa depan untuk dunia. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan. Media Terbesar Bangsa. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi di Ramadan Asik. Nah, sebelum kita lanjut ke tema kita tentang menyambung silaturahmi. Ini silaturahmi ya, sebenarnya silaturahim ya tadi ya. Enggak Oke, apa-apa, enggak apa-apa. aman aja. Ya, saya takut salah kan Ustaz nih, betul kan lah saya ini. Oke, ini pertanyaan dari netizen insyaallah akan kita jawab ya. Izin bertanya Pak Ustaz, kenapa orang yang rajin sholat, sedekah, puasa hidupnya susah? Sedangkan orang yang maksiat hidupnya tenang. Ini kan ada nih, sering sekali kita jumpa kan. Gimana Ustaz? Itu tahu dari mana beliau? Ini dia nanya nih, nggak tahu. Jadi mungkin secara zohir ya, secara zohir kalau orang yang rajin sholat, rajin ibadah tuh hidupnya kayak tak ada apa-apa gitu, tak punya apa-apa kelihatannya. Padahal kita tidak tahu sebenarnya. Kesusahan hidup seseorang tuh bukan berarti dia bajunya sederhana, bukan dia tak punya motor, tak punya mobil, tapi yang kita lihat susahnya orang tuh lihat dari batin dia sebenarnya. Batin dia. Nah, kebanyakan orang-orang pun misalnya dia hidupnya senang, tapi batinnya tersiksa. Karena yang paling utama tuh adalah ketenangan tadi Bang Rida. Ketenangan ya. Karena saya pastikan orang-orang yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat tuh tak pernah hidupnya susah.
tak pernah. Maksudnya dalam batinnya ya. Iya. Walaupun dalam zahirnya Allah uji dengan kekurangan, Iya. kekurangan Pasti harta, diuji sih, pasti diuji sih. Pasti. Sekelas Nabi diuji dengan berat-beratnya, Iya, betul. apalagi kita manusia biasa. Ya, Nabi Ayub kan sampai adalah sakit, Anak bini ninggalkan dia, harta-harta Habis, hilang, padahal hilang. orang-orang berada sebelumnya kan. Dan dengar-dengar juga Ustadz Faro habis beli mobil ya kan. Masa dibilang orang-orang taat agama nih miskin, waduh, ini gimana? mobil apa nih Bang? Mobil mainan. Ya? Mobil mainan ya. Dan gimana nih Ustadz tanggapannya? Lanjut ya. Kemudian tentang orang yang maksiat. Kenapa hidupnya tenang? Senang. Tenang. Oh, tenang ya? Mana nih? Tenang atau senang? Tenang nih. Tenang, hidupnya tenang-tenang. Oh, enggak mungkin. Dia tenang-tenang mikirkan utang. Enggak mungkin. Orang yang melakukan dosa itu pasti merasa bersalah. Walaupun mukanya itu muka tenang gitu. Pasti dalam hatinya dia berontak. Pasti berontak Marida. Beda. Berontak. Kayak apa? Kayak seolah-olah itu tenang padahal itu risau isinya. Karena isinya dunia terus. Maka orang-orang yang ngejar dunia itu hatinya tak akan tenang. Allah kasih 4. Yang pertama, kebingungan yang tak pernah selesai. Bingung terus hidup dia. Solat tak ada, ini tak ada, kerja terus pikiran bingung dia. Gabut dia bingung kan? Dia gabut pun bingung. Kemudian adalah kesibukan yang tak ada hentinya. Ada ya. Hala. Ada ya. Sibuk dia ni bukan sibuk bermanfaat, tak bermanfaat semua. Kemudian adalah kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Kurang terus. Dikasih motor, tak mobil. Dan pokok segala macam. Yang terakhir adalah keinginan yang tak pernah tercapai. Dia bercita-cita pengen ini, tak tercapai hidupnya. Karena apa? Karena ibadah dia hancur. Karena ibadah dia tak pernah dilakukan. Bahkan di ayat surah 6 ya. Selanjutnya surah 6 ayat 44 itu tentang orang-orang yang dimana diberikan kesenangan dunia. Tapi tiba-tiba Allah siksa. Nah, tapi tiba-tiba Allah siksa. Dibukakan pintu kesenangan. Supaya apa? Istidraj kali. Istidraj tadi. Supaya apa? Supaya dia merasa lebih berat lagi Merasa, siksaan. aku maksiat tenang-tenang hidup aku banyak duit hidup aku. Kalau solat susah. Kalau solat tak ada duit. Siapa tahu? Emang tahu dari mana dia? Ya sih kan belum tentu setiap orang tuh orientasinya sama kayak kita. Betul. Kita mungkin orientasi kita duit, orientasi kita hidup nyaman. Biasa jadi orang yang kita tuduh, orang yang kita tunjuk tadi itu adalah orientasinya akhirat. Kan kita nggak tahu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Dan ini pesan saya ya buat siapapun di luar sana, jangan bandingkan yang buruk dengan baik-baik. Maksudnya gini, nggak apple to apple gitu. Betul. Misalnya gini. Jangan kita anggap, jangan kita nanya kayak gini. Kenapa orang yang taat itu susah? Sedangkan seolah-olah semua orang taat itu susah. Jangan juga kita bilang seorang yang maksiat tuh enak hidupnya. Seolah-olah orang yang semua maksiat tuh enak hidupnya. Banyak juga orang yang maksiat yang mohon maaf di penjara dan apa. Kita ngecek keluarganya itu seperti apa hancurnya. Banyak juga seperti itu. Banyak juga enggak cuma seperti itu. Kenapa kita tidak membandingkan orang yang taat enak juga. Dibandingkan lebih baik jadi orang taat tapi hidupnya enak daripada orang yang maksiat tapi hidupnya sengsara. Betul. Benar. Jangan dibanding-bandingkan gitu. Nih, antum nih. Antum. Oke, kita lanjut ke menyambung silaturahmi. Emosi. Enggak, karena kita seperti itu. Maksudnya kayak gini, bahkan ada orang yang sholat tapi dia korupsi. Kenapa bawa sholat? Kenapa bawa sholat? Kenapa enggak bandingkan dengan orang yang enggak sholat tapi korupsi? Kenapa enggak kau judge dia? Kan kenapa ngejudge orang yang sholat tapi korupsi? Sholatnya benar. Seakan-akan sholat itu salah. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi tenang aja, santai aja hidup ini. Jangan buat hal. Kita masuk ke tema kita. Banyak bolak-balik saja dia. Oke, menyambung silaturahmi. Ini seperti apa lagi Ustaz? Jadi kita diperintahkan memang dalam Quran tuh, tadi disampaikan Ustaz Fahru juga, emang wajib ya kita menyambung silaturahim. Jadi memang banyak hikmah yang terkandung ketika kita menyambung silaturahim kita. Yang pertama kita akan banyak ketemu orang. Jadi maksudnya kita memiliki banyak relasi. Ya, banyak kita menyambung hubungan. Kita kalau perlu ada apa-apa enggak perlu sungkan-sungkan lagi. Betul. Ya kan? Karena kita udah kenal, udah dekat sama orang tersebut. Ya, orang kan ada kata-kata keren gitu. Kata-kata bijak, quotes lah gitu ya. 1000 teman tidaklah cukup ya. 1000 teman tidaklah cukup, 1 musuh kebanyakan.
ya kan? Betul. Orang yang sering kita sambung silaturahminya tuh sebanyak-banyaknya pun kayaknya tidak cukup lah gitu. Karena banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya, tapi kalau satu orang yang kita putuskan silaturahminya, satu orang kita sakiti, satu orang jadi musuh kita lah. Rasanya kebanyakan lah. Kayak dunia jadi sempit jadi. Judulnya jadi sempit. Nak ngopi pun nengok-nengok warkopnya ada enggak ya orang itu. Misal dia ngelakkan hutang dia, ngelakkan hutang nengok ada enggak orang ni. Kayak gitu. Beban betul. Nak ngapa-ngapa tak nyaman, nak ngapa-ngapa susah. Banyak musuh tu susah. Banyak Ustaz. Nah, terus selanjutnya hikmah daripada kita menyambung silaturahim ini adalah panjangnya umur kita. Jadi Allah memanjangkan umur kita. Kita lihatlah, bolehlah kita saksikan orang-orang tua kita terdahulu sering silaturahim ke keluarganya, tetangga, kiri kanan, apalagi di bulan Ramadan ini kan. Kadang kita misalnya ngasih bukaan apa gorengan, bakwan atau apa gitu kan ke tetangga sebelah. Ketika piringnya dibalikkan, itu ada isinya lagi. Membalas. Nah, seperti itu, ada lagi seperti itu. Itu kan salah satu adat istiadat yang baik ya, yang harus kita teruskan, kita lestarikan seperti itu. Yang malah gosip ya, malah gibah deh. Sesama tetangga tuh buat geng-geng itu kan tak bagus gitu. Dan juga murah rezeki, ya murah rezeki. Murah rezeki gitu kita. Secara nalar dan logika pun seperti itu bahasanya kan. Bahasanya kalau semakin kita banyak teman orang-orang peluang ya, peluang kita coba bicara peluang. Peluang kemungkinannya tuh untuk kita lebih aman dalam tanda kutip itu kan semakin besar. Ya. Ya kan? Betul. Semakin besar. Mohon maaf ya lah. Tidak mungkin loh tetangga kita tidak ada yang bantu saat kita susah tuh tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada gitu. Minimal kalau ada masalah apa-apa tuh yang paling dekat kan tetangga kita. Misalnya tuh pastilah datang kayak gitu. Nah itu memang betul sih murah rezeki. Secara nalar dan logika pun pasti kayak gitu. Ustaz Farul gimana? Kemudian ditambah lagi adalah sesuai dengan hadis tuh memperpanjang umur seseorang. Tadi kan udah. Tadi udah belum? Panjang umur. Nah, ini memperpanjang umur. Artinya adalah di sini umurnya bukan umur yang secara lahir ya, secara zahir itu ya. Artinya makna yang terkandung dalam umur tersebut. Apakah dia bermanfaat dalam umur tersebut atau enggak gitu. Misalnya umur dia 60 tahun. Tetapi dalam 60 tahun itu isinya maksiat. Maka itu umurnya sia. Nah, ketika kita menyambung tali silaturahim, maka Allah akan berikan berkah umur tersebut isinya yang baik-baik. Karena kalau orang dah saling silaturahim, pasti isinya pasti manfaat Bang Rida. Ngomongkan yang bermanfaat, ngomong tentang pekerjaan, membantu kawan satu sama lain. Kau ada kerja enggak? Tolong bantu aku. Nah, disitulah yang namanya berkah umur kita. Ya. Kata Rasulullah. Nah, jangan sampai kita nanti ini udah dekat Idul Fitri ini kan. Dekat Idul Fitri sih, insyaallah. Masih tak bertegur. Masih tak mau salam-salaman, terutama dengan keluarga, apalagi dengan ibu bapak. Ya. Apalagi yang jauh dari orang tua, dari luar kota. Haruslah kita sambung silaturahim tuh. Kalau tak bisa datang minimal nelpon, tanya apa kabar nak, apakah ada kue di rumah, kita nak belikan dan segala macam. Itu kan salah satu untuk menyambungkan tali silaturahim. Jadi budaya kita kan juga ngumpul-ngumpul gitu kan. Ngumpul itulah salah satu momennya. Sowan, minta maaf. Kalau ada salah itu harus kita segera minta maaf. Karena gini Bang Indah, kalau kita dosa sama Allah, itu ketika kita istighfar itu insya Allah ampunkan. Tapi kalau ada dosa sama manusia ni, minta maaf lo, minta sembah, minta sujud, banyak hal manusia. Banyak hal. Ya, udahlah, usahlah kau buat masalah sama manusia lah ya. Susah. Apalagi kita ni, itu yang dikenal tu. Apa kita tak dikenal? Yang tak dikenal di jalan-jalan tu kita olok-olok kan dia kan. Di jalan tu bisa kita olok-olok. Yang tak kenal tu, tengok aku dulu tak nyambung dengan baju. Gimana nanti kita minta maaf di akhirat ayo. Nah, itu yang kita buat susah tu nanti. Nanti di akhirat dia tuntut kita. Gimana aku nanti kita minta maaf? Kita bingung ini siapa orang yang nak tahu kita yang mana orang tapi Allah tahu kan. Tak tahu kita sembarangan orang lewat sembarangan kita komen hati-hati lah ya mulut dia. Mulut ni lah sebab silaturahmi terputus. Mulut ini juga lah sebab silaturahmi itu tersambung lagi. Jadi ya mudah-mudahan kita di sini ya apalagi makin dekat Idul Fitri manfaatkan momen Idul Fitri itu sebaik mungkin kan kita ada budaya ngumpul-ngumpul kan. Ya baik pemirsa insyaallah
berakhir sudah Ramadan Asik pada hari ini. Terima kasih Ustaz ini udah hadir di Ramadan Asik. Terima kasih Ustaz Farul, Masya Allah udah hadir di Ramadan Asik juga. Insya Allah kita akan bertemu ya, tentunya di esok hari. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, panjangkan umur kita semuanya ya. Barakallahu fikum, terima kasih. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.